Nah, ini tambahan dari Ibu ya dari PPT ini. Nah, ingat remaja itu adalah masa transisi. Ya, tadi kelompok 7 memang sudah menjelaskan usia remaja ya. Tetapi ingat ini transisi masa anak dan masa dewasa. Nah, kemudian apa sih masalah yang dihadapi remaja? Atau sebelumnya Ibu tanya dulu, kalau usia mahasiswa Ibu ini sekarang nih yang kelas 3A, rata-rata berapa umurnya ya, Rieni, moderator? Ibu, saya 19, Ibu. Ya, 19. Kalau 19 itu dikategorikan dewasa muda atau apa? Dewasa muda ya, Ibu? Iya, ya sudah dewasa muda. Nah, kalau remaja, ya namanya saja baru peralihan nih. Kemarin minggu lalu kan kita sudah membahas komunikasi terapeutik ya pada anak-anak usia toddler, usia anak sekolah, ya udah tahu ya prinsip komunikasinya sesuai dengan tumbuh kembangnya. Nah, kalau remaja itu dibilang anak-anak juga sudah bukan lagi anak-anak, ya apalagi kalau badannya nih sekarang nih kayak anak Ibu aja contohnya deh. Anak remaja kelas 1 SMP umurnya baru 13 tahun, tapi badannya sudah lebih tinggi dari Ibu Rolita. Nah, badannya sudah badan dewasa gitu, tapi usianya masih 13. Itu ya, makanya dibilang masa peralihan. Badannya badan dewasa, tapi pemikirannya masih pemikiran anak-anak. Begitu. Ya, nah makanya jadi sering salah kaprah. Kita suka bilang apa namanya? Ini anak dewasa tapi kok masih anak-anak gitu. Ya memang masih anak-anak. Secara psikis ya, tadi kelompok udah menjelaskan, secara mental masih anak-anak. Makanya dikatakan sering terjebak ya di dalam tubuh orang dewasa. Padahal memang masih anak-anak, badannya aja seperti badan orang dewasa. Nah, permasalahan yang sering dihadapi anak-anak usia remaja itu sekitar kencan. Ya, karena apa? Mulai pubertas di situ. Ya, pubertas itu dalam artian hormon-hormon ya, kewanitaan ya, itu sudah mulai makanya kembangnya itu kan sudah mulai tumbuh ya payudaranya, sudah mulai tumbuh juga bulu-bulu di area kemaluan, ya kan? Kemudian sudah mulai menstruasi seperti itu. Jadi sudah mulai ada rasa tertarik pada lawan jenis. Coba ingat-ingat kemarin tingkat 3A waktu masa remaja. Sudah mulai tertarik lawan jenis kah? Ya, senyum-senyum. Ya. Nah, jadi permasalahannya adalah di sini mungkin sekitar kencan. Ya berteman lah ya, teman dekat gitu dengan lawan jenis. Lalu eksplorasi jiwa sebenarnya ya. Saya ini siapa? Ya, saya ini mau jadi apa? Jadi sehingga anak-anak remaja sudah mulai nih mencari kira-kira siapa sih yang menjadi idealnya ya, makanya sudah mulai artis-artis biasanya ya, artis-artis Korea terutama ya kalau saat ini ya, seperti itu. Padahal Ibu aja nggak kenal. Kalau Ibu mah bilang artis Korea laki sama perempuan mirip-mirip wajahnya ya, tapi kalau anak remaja kadang-kadang ya, ini ganteng sekali ya, artis Korea yang laki-laki padahal perempuan gitu. Ya jadi tidak. Kemudian sudah mulai juga merencanakan karir. Jadi apa? Ya, mau sekolah kemana nanti? Nah, ini yang perlu Ibu tambahkan ya tadi di kelompok 7. Lalu ciri-ciri yang lain sebagai orang tua itu kadang merasa terkejut. Terkejutnya apa? Kok tiba-tiba anak remaja saya ya melawan. Nah, atau kok tiba-tiba ngomongnya seperti itu.
Dan ini Ibu alami ya, yang sudah 2 orang di atas 20, sekarang yang paling bungsu 13, kadang-kadang kaget. Kok ngomongnya seperti itu? Nah, pas digali baik-baik, ternyata di teman-teman sekolahnya sering ngomong seperti itu. Gitu ya. Nah, tetapi karena Ibu tahu bahwa ciri-ciri remaja memang kadang-kadang mengejutkan, ya tentunya Ibu tidak langsung marah ya, tetapi menasehati tadi seperti kelompok 7 ya, mencoba menjadi teman ya, menjadi sahabat seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang lain apa? Sering gamang ya, terutama gamang itu apa ya, kalau istilahnya kayak bete gitu ya, dia bilang bete. Nah, tentang apa ya? Tentang pertemanan ya, karena apa? Sedang mencari jati diri, sedang mencari kira-kira teman yang cocok yang mana, seperti itu. Nah, jadi sering terjadi konflik, makanya dibilang masa perubahan dan konflik ya. Nah, ini ciri-ciri remaja yang Ibu tambahkan. Lalu apalagi secara biologis ya, tadi sudah Ibu awali hormon-hormon untuk reproduksi ya mulai muncul, mulai meningkat. Nah, demikian juga dengan otak ya, sel-sel syaraf di otak itu sudah lebih pesat berkembangnya. Ya, makanya dia mulai paham, terutama di sistem limbiknya ya, yang mengatur emosi. Makanya sering galau ya, sering terjadi konflik seperti itu. Nah, jadi untuk mahasiswa yang kelas 3A sekarang ya kan tadi udah dewasa muda. Nanti kalau ketemu sama pasien remaja ya di rumah sakit harus paham gitu. Jangan ini anak remaja ini kenapa sih kerjanya ngomel-ngomel gitu ya, sebentar ngomel, sebentar nangis. Nah, udah tahu ya. Kita sudah membahasnya di sini. Kemudian sulit mengendalikan perilakunya sih anak remaja ini. Tetapi dia suka sama tantangan. Ya, suka untuk mendapatkan pujian, untuk meraih kebanggaan, juga mendapatkan kesenangan dengan melakukan hal-hal yang berbahaya. Nah, coba ingat-ingat kemarin masa remajanya, apakah benar? Ya. Nah, kalau Ibu, pengalaman Ibu, anak Ibu yang sudah 20 tahun ke atas, waktu masa remaja, itu sampai jatuh dari motor. Ya, karena ingin mencoba tantangan yang baru ya, apa sih namanya tuh, kayak motor-motor trail gitu, padahal Ibu dan suami tidak ada membelikan motor-motor seperti itu, tapi dia pakai punya temannya ya, sampai terjadi kecelakaan. Nah, itulah contohnya ya, supaya dipuji kata sama teman-temannya, padahal akhirnya luka. ya ini ya contoh ya, karena suka tantangan, ingin dipuji seperti itu. Ya, makanya tadi dibilang jadi orang tua, anak remaja mengejutkan. Ya, itulah yang Ibu alami ya. Nah, mungkin mahasiswa Ibu nih yang di sini ingat waktu masa remajanya, ya, mengejutkan juga mungkin ya sama ayah ibunya di rumah. Nah, ingat-ingat ya. Gitu. Nah, terus apalagi terjadi perubahan kognitif, mulai berpikir lebih logis ya. Mulai berpikir oh ini masuk akal ya dalam memecahkan masalah. Seperti itu. Ya, karena tadi kan dikatakan memang sel-sel di otak ya, di persarapan itu mulai meningkat, makanya sudah mulai berpikir lebih logis. Lalu sudah mulai nih ya untuk mengambil keputusan sendiri. Ya, mulai dia mencari temannya yang mana yang cocok. Ya, mungkin sudah ada yang mulai ya mungkin makan bareng sama teman prianya atau teman perempuannya ya. Seperti itu di masa remaja ini. Lalu membutuhkan kesempatan untuk berlatih, berdiskusi, ya baik sama teman-temannya biasanya ya, teman-teman remaja untuk mengambil keputusan yang masuk akal. Nah, itu ciri-cirinya. Lalu sosio-emosionalnya, ya tadi sudah ya mulai mencari jati diri, mulai memahami dirinya,
membentuk konsep diri ya untuk lebih percaya diri. Kemudian remaja ini biasanya lebih sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, sering kan oh si ini lebih bersih wajahnya karena pakai ini, beliin dong mama misalnya, itu dibanding-bandingkan. Rambutnya panjang bisa, boleh kok, saya nggak boleh misalnya, itu sering membanding-bandingkan, jadi nggak terkejut. Nah kemudian teman-temannya seringkali menjadi sumber utama ya untuk menghargai diri sendiri sebagai cermin sosial tadi yang Ibu bilang. Ya, temennya si A misalnya bagus ini sepedanya, mau dong mama seperti itu sepedanya gitu ya. Jadi suka banding-bandingin ya, ini remaja untuk cermin, sebagai cermin sosial, keren katanya ya, biar dibilang keren. Itu ciri-ciri remaja ya untuk perubahan sosio emosionalnya. Oke, kemudian apalagi yang perlu Ibu tambahkan di sini? Nah, timbul banyak masalah ya, banyak timbul masalah pada remaja, baik masalah akademis, kenakalan remaja, atau justru sampai penyalahgunaan obat dan lain sebagainya. Karena apa ya tadi ya, sedang mencari jati diri. Makanya peranan orang tua, guru ya itu sangat penting supaya ya anak remaja ini bisa mendapatkan jati diri yang diharapkan gitu. Makanya peran orang tua dan guru itu nanti sangat penting sekali ya sebagai role model. Nah, perawat juga nanti tentunya kalau di rumah sakit ya harus menjadi role model juga gitu ya bagi pasien-pasien anak remaja. Tuh. Lalu apalagi teman sebaya ya. Nah, usia remaja ini sangat penting sekali atau sangat mementingkan ya namanya kelompok teman sebaya. Ya, jadi sebagai sumber informasi biasanya teman sebayanya. Seperti itu. Jadi untuk orang tua memang perlu tahu siapa teman dekat dari anak remajanya. Ya, seperti itu. Lalu, mengapa? Karena teman sebaya ya pada remaja itu sangat memiliki pengaruh positif, juga pengaruh yang negatif secara bersamaan. Ya contoh lah, nggak usah jauh-jauh dari anak ibu yang cowok-cowok itu, ya padahal di rumah misalnya ayahnya tuh nggak ada merokok, nggak pernah merokok, tetapi pengaruh negatif dari teman-teman sebayanya, ya akhirnya merokok. Seperti itu ya. Jadi tugas ibu sekarang memberikan penkes terus. Ya, ini yang ibu hadapi ya tentang pengaruh negatif dari teman-teman sebayanya. Oke, kemudian, nah ini penting, kultur sebaya pada remaja dapat mempengaruhi dan mengikis kendali serta nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua. Itu ya. Jadi pola pengasuhan dalam keluarga itu sangat penting. Dan ingat, memang pengasuhan yang terlalu permisif atau justru kebalikannya terlalu otoriter, permisif itu terlalu bebas ya, ini bisa menyebabkan remaja mengalami masalah berkaitan dengan pergaulannya dengan rekan sebaya. Oke, jadi kalau jadi orang tua yang punya anak remaja memang istilahnya kayak tarik ulur ya, kadang kita harus tegas ya, terkadang kita juga harus ya sabar dulu, seperti itu ya. Karena tadi di awal kelompok 7 mengatakan berusaha orang tua itu menjadi teman ya, menjadi sahabat tuh ya. Nah ini jadi dorong anak remaja ya untuk berhasil baik di dalam sekolah maupun di ekskul ya, supaya dia bisa mendapatkan reward yang memang diharapkan ya sama anak remaja. Jadi reward untuk hal-hal yang positif. Itu ya tambahan dari Ibu. Nah, sekarang kita masuk, juga sudah menjelaskan. Nah, ini hanya tambahan aja dari Ibu ya. Agar remaja mau berkomunikasi dengan orang tua, atau nanti agar pasien-pasien ya yang masih usia remaja mau berkomunikasi dengan mahasiswa nanti ya kalau sudah diberikan kesempatan untuk mempraktikkan
ya sebagai perawat di rumah sakit nanti harus mampu berempati, memahami sudut pandang remaja. Nah, Ibu rasa mudah ya seusia mencari jati diri juga ya, usia 19 ya 20 kan, walaupun tidak muda, tapi Ibu tahu bahwa seusia mahasiswa Ibu 3A sebenarnya juga masih proses ya mencari jati diri. Nah, tiba-tiba nanti di ruangan ya harus merawat pasien ya untuk memahami pasiennya yang usia remaja ini ya, tetapi proses ya. Jadi belajar untuk berempati. Nah, ini juga tidak mudah menjadi role model. Ya, minimal role model ya dalam kesehatan, role model dalam berkomunikasi. Ya, makanya kan satu semester ini benar-benar ya role play terus ya cara berkomunikasi yang efektif ya, komunikasi terapeutik seperti itu. Ya, nah tentunya juga di bidang yang lain ya, dalam penampilan, ya dalam kerapihan, dalam kebersihan, ya namanya saja role model ya. Bagaimana sikap, tingkah laku, ya termasuk juga pengetahuan yang bisa dicontoh sama anak remaja. Oke ya, dalam hal ini nanti pasien-pasien yang usia remaja di rumah sakit. Kemudian kita ya atau kalian nanti sebagai perawat nanti yang pasiennya anak usia remaja harus bisa menghargai apanya. Ya, harus belajar menghargainya, menghormatinya ya, karena remaja itu memang adalah individu yang tentunya unik. Ya, ingat ya, waktu awal-awal belajar manusia itu unik. Itu jadi kita belajar menghargai keunikan manusia. Nah, dalam hal ini kita fokus ke anak remaja. Seperti itu. Sampai sini dulu. Ada yang mau didiskusikan? Coba Ibu tanya, Siti Fatimah. Ibu maaf Ibu. Paham? Baik Ibu, paham Ibu. Paham ya. Oke, kalau paham, kita lanjut nih tips nih untuk orang tua. Ya, tetapi ini juga tips termasuk untuk kalian karena kalian kan nanti menjadi perawat yang akan ketemu sama pasien ya yang usianya remaja. Nah, kalau orang tua katanya selalu menyatakan cinta yang tidak bersyarat. Ya pastilah ya, kalau orang tua yang namanya menyayangi, mencintai anaknya, tidak ada syarat ya, tidak bersyarat gitu. Nah, kalau mahasiswa bagaimana ke pasien-pasien ya? Ikhlas, tulus ya merawat pasiennya dengan ikhlas ya, dengan tulus. Itu akan terlihat dari ekspresi wajah, dari komunikasi nonverbal. Ya, apalagi nanti kita sudah bahas kemarin ya dengan pasien-pasien yang gangguan mental atau gangguan jiwa. Ya, mereka justru punya kelebihan, dia tahu mana perawat yang tulus, ya mana perawat yang tidak tulus. Ya, seperti itu. Lalu usahakan selalu konsisten ya dalam berperilaku. Artinya apa? Jangan hari ini kayaknya perawatnya ramah, senyum ya. Pas besok kok ini perawatnya jadi pendiam, ya wajahnya agak jutek. Nah, ini sesuai dengan konsep kita ya di komunikasi terapeutik di fase pra-interaksi. Ayo, siapa yang masih ingat? Harus bagaimana sih sebelum kita masuk ke fase orientasi dan kerja dan terminasi? Harus apa perawat di fase pra-interaksi agar bisa konsisten dalam berperilaku? Mempersiapkan diri. Betul ya, bagus. Mempersiapkan diri ya, bukan hanya fisik tetapi juga mental. Ya kan? Jadi harus bisa memanage stres yang dihadapi ya. Setiap manusia kan pasti harus bisa memanage. Memang tidak siap untuk pasien
ya, tenang, belum bisa memanage dirinya, lebih baik tidak usah ya ke pasien. Mungkin digantikan dulu sama teman yang lain seperti itu. Ya. Tetapi kalau sudah bisa ya memang proses dalam memanage emosi, siap ke pasien, nah silahkan ya sehingga bisa melakukan ya tindakan keperawatannya ya sesuai dengan perencanaan ya, jadi konsisten dalam berperilaku. Oke ya, Ibu senang ya, berarti masih mudeng ya yang sudah kita bahas kemarin. Lalu berikan informasi kepada remaja ya, Penkesnya tentunya agak berbeda ya dengan yang anak sama yang dewasa ya, memberikan Penkes atau memberikan Promkes ya, dalam hal ini informasi ya yang sesuai dengan usia remaja. Kalau kayak tadi PPT-nya kelompok 7 misalnya, nah itu cocok ya, PPT-nya tuh sesuai dengan usia remaja ya. Tetapi kan kalau pasien tidak pakai PPT, tapi buklet ya atau buklet ya kalau memberikan promkes. Nah, usahakan leaflet dan bukletnya ya itu menarik seperti PPT tadi ya, sesuai dengan usia remaja supaya anak remaja ini senang ya saat diberikan promkes. Seperti itu. Lalu apalagi tips yang berikutnya? Stimulasi lingkungan sosial. Ya, tadi kelompok 7 sudah bagus ya menceritakan ada faktor-faktor yang menghambat. Misalnya jangan bising, ya usahakan tenang, ya yang kondusif untuk memberikan asuhan keperawatan, ya atau kalau mau berkomunikasi dengan remaja. Ini tipsnya. Yang selanjutnya kesempatan berlatih dan berdiskusi ya mengenai pengambilan keputusan yang realistis ya, yang masuk akal. Lalu tingkatkan keterampilan sosial remaja melalui strategi konglomerat. Nah, apa nih artinya? Ya kalau anak-anak remaja kan apalagi sekarang ya kayaknya lagi viral ya mau jadi sultan gitu kan ya. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Termasuk kepada mahasiswa kelas 3 sekarang ya, jangan berharap kebahagiaan itu kalau hanya dari materi ya. Tidak, karena ternyata terbukti bahwa materi sebanyak apapun itu bukan menjadi sumber kebahagiaan. Ya, contoh yang sedang viral-viral nih sekarang. Ya. Tetapi kebahagiaan itu ya bisa didapati dari yang sederhana ya, kasih sayang di keluarga, bisa berguna untuk sesama ya, seperti itu. Nah, ini balik ke sini keterampilan sosial remaja ya, supaya mereka diajarkan untuk bisa ya berprestasi dan juga bermanfaat. Itu. Lalu kendalikan marah orang tua. Nah, ini memang tidak mudah juga ya, kayak ibu aja, ibu masih terus proses, masih terus belajar ya untuk mengendalikan amarah kalau memang sedang harus marah gitu. Nah, dengarkan alasan remaja mengenai teman yang ia pilih. Itu bukannya diskriminasi gitu, tidak ya, setiap orang tua pasti ingin anaknya itu berinteraksi atau berteman tentunya dengan anak-anak remaja juga yang positif ya, yang bisa membawa ke arah yang positif ya, seperti itu. Ini untuk orang tua tentunya. Pada saat berkomunikasi ya supaya efektif ya. Nah, ini memang remaja itu perlu didampingi. Ya. Terus ya remaja. Nah, kadang ini juga pembelajaran juga sih sama orang tua ya, apalagi dengan bahasa-bahasa gaulnya. Kadang mereka bilang nggak usah yang jauh-jauh ya, sering kan komunikasi anak-anak remaja ngomong anjir, anjay gitu kan ya. Ayo, mungkin mahasiswa tingkat 3 juga begitu kan. Padahal kalau ditanya emang apa sih itu artinya? Ya. Nah, kadang kan kaget gitu kalau sebagai orang tua ya. Nah, ini yang perlu diingatkan. Kalau bicara sama orang tua mungkin kalau sama teman-teman remaja itu hal yang biasa, tetapi sama orang tua itu tidak boleh ya, pantang
berkomunikasi yang sopan seperti itu. Ya. Nah, lalu tumbuhkan keberanian berkata tidak ya pada teman apabila itu hal yang negatif. Jadi memang harus memberikan juga ketegasan ya, walaupun harus kita ajarkan berani berkata tidak ya, meskipun itu teman. Nah, saya juga begitu ya, Ibu mahasiswa tingkat 3 kan sudah dewasa awal ya. Nah, kalaupun sama teman dekat, ya kalau itu hal yang buruk harus berani ya berkata tidak. Lebih baik kehilangan teman gitu ya daripada akhirnya kita kehilangan hal-hal yang sangat berguna untuk masa depan diri sendiri. Ya, jadi mumpung nih Ibu juga mengingatkan anak-anak Ibu ya mahasiswa tingkat 3. Oke, ini tips-tips untuk orang tua ya. Apakah ada pertanyaan? Jelas? Oh, Ibu jelas Ibu. Oke, kalau jelas ya Ibu lanjutkan untuk kelompok 7. Sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang berikutnya? Mangga, silakan. Baik, kepada Pinkan yang akan menjawab pertanyaan dari Hesti, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi pertanyaan Hesti, bagaimana cara perawat untuk mengatasi hambatan psikologis dengan dalam keadaan marah dan kesulitan untuk menerima informasi? Seperti